Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 mengenai cara tubuh mengolah udara bersih. Baik. Jadi ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Mari kita membaca bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Ini wisata Kali Adem sudah berubah menjadi lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Jadi dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Jadi sekarang mari kita menulis mengenai usaha yang ada di sekitar kalian. Jadi di mana kalian tinggal, apakah di daerah tempat tinggal kalian ada jenis usaha pariwisata, dan bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat. Ini dapat kalian tuliskan di buku latihan. Untuk sekarang mari kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai jenis usaha bidang jasa. Jadi jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang dengan pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Lalu yang kedua ada usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga ada penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Dan yang terakhir ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.